Workshop PLTS uji coba inverter Sujima atau apalah ini, nggak tahu nih bacanya. Power inverter 1600 watt, beban rice cooker. Oke, inverter udah tersambung ke baterai, MCB juga udah on, MCB DC nya. Kita akan testing nih pakai lampu AC 7 watt. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kok nggak nyala? Fault. Kenapa fault? Apakah 26 volt ini low voltage ya? Oke, sekarang yang hitam. Nah, kemarin gagal, sekarang kita coba lagi. Ternyata kemarin lampunya kendor atau belum. Yeay, akhirnya dibantu asisten nih. Oke, Mbak, nyalain Mbak inverternya. Cabut lampunya. Colokin. Udah, nyalain MCB. Nah ini nih ya. Nah dia lampunya tuh indikatornya 2 volt kan. Makanya kemarin Bapak kira, wah kok lampunya volt. Ternyata emang dua-duanya nyala ya. Sekarang lampunya kita nyalain. Bismillah. Ternyata guys, inverter namanya apa ya? Inverter apa nih tulisannya Mbak? Ini power inverter ini lampunya nih dua-duanya nyala nih, power dan voltnya dua-duanya nyala. Saya kira kemarin kalau lampu volt itu nyala berarti error, dan kebenaran kemarin testing pakai lampu meja ini kagak nyala juga, kagak keluar. Aduh, sampai gagal kemarin unboxing. Oke, kita lanjutkan unboxingnya dengan masak nasi. Karena berhasil. Duh, senang banget nih. Nggak usah komplain ke salesnya ya. Saya tadi udah kontak ke tokonya, diinfokan, oh kalau lampu volt hijau itu normal katanya ya. Jadi buat inverter sejuta umat ini, kalau teman-teman nanti lampunya 2 kayak gini, ini normal katanya ya. Saya sampai nanya ke DMP Elektro, kenapa kagak nyala. Aduh, dasar panik. Oke, uji coba inverter sejuta umat 1600 watt 12 volt. Kita sambung ke rangkaian live PO4 secara seri 24 volt jadi 100 ampere. Unboxing unboxing guys.
Oke, ini udah pakai MCB tapi satu jalur aja nih. Jadi kabel inverternya nggak saya pakai dulu, buat simulasi aja nih. Oke, dari sisi kabel BMS ini sudah tersambung sampai inverter, masuk ke MCB, MCB masuk ke inverter, tinggal ini kabel yang merah nih, merah ke kutub baterai, merah positifnya ya. Oke, uji coba inverter sejuta umat 1600 watt 12 volt, kita sambung ke rangkaian live PO4 secara seri 24 volt jadi 100 ampere. Oke guys, kemarin sempet panik saya ya karena inverternya lampunya dua-duanya nyala dan testing pakai lampu meja Philips nih kagak nyala nih. Nah, saya nggak ngecek nih apakah posisinya ini kendor lampu atau justru lampunya belum dinyalain, sampai panik. Nah, untung tadi ada anak baru pulang dari Malang bantuin ngecek, ternyata kendor lampunya ya. Aduh. Ya gitu deh ya, kalau kita awam listrik, awam elektrik, kalau ada yang nggak jalan, apalagi ini baru beli, baru dibongkar, baru unboxing, terus nggak nyala, kecewanya kayak apa ya. Dan kita nggak ngerti salahnya di mana. Perasaan kita udah cek gitu ya, sebelum kita colok, udah kita colok plus minusnya udah bener 24, dari BMS udah oke. Ternyata ada aja pelajaran yang bisa kita petik, yaitu lampunya kendor, lampu testingnya kendor. Nah, jadi kita akan lanjutkan unboxing si inverter, power inverter. Ini apa bacanya nggak tahu lah ya. Mau ngetes buat rice cooker. Ini rice cookernya sekitar 0,6 liter kalau nggak salah ya. Ini kurang air kayaknya nih. Udah. Ini udah nyala. Ini posisi MCB udah. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Udah langsung kita lihat di sini 307 watt ya. Kita reset dulu. Posisi wattmeter 26. Berapa ampere nih? 1,37 ampere, nggak sampai 1,5 ampere output dari arus AC nya ya. Nah, sayang ini saya belum nemu PZPM kayaknya di Bandung ya. Kemarin salah, ternyata bukan PZEM buat wattmeter DC, tetapi malah step down-nya ya. Jadi biar lebih rame dari sisi BMS ini nanti pakai wattmeter juga PZEM biar kelihatan arusnya itu berapa ampere, pemakaian dari baterai bisa disedot sampai berapa watt hours gitu ya. Oke, jadi inverternya berfungsi dengan baik, alhamdulillah. Nanti simulasi rangkaian ini kita akan pasang untuk upgrade PLTS, karena yang Live V4 yang bekas JTE udah saya pindahkan ke Bandung. Nah, yang ini
buat kita pakai di planet bekas ini. LiFePO4 bekas, katanya ini bongkaran dari Huawei, 100 ampere di seri, jadi 24 volt di jumper. Kemudian BMS nya 60 ampere. MCB ini berapa ampere nih ya, kayaknya 20 ampere apa 25. Nah ini belum saya kasih skun nih, jadi masih telanjang. Ini harusnya pakai Feruless biar kabel-kabelnya takut ada yang berkeliaran gitu ya. Kemudian ini juga belum disolder. Nah, idealnya katanya harus disolder biar lebih pakem lagi. Skunnya pakai skun kuningan yang murah meriah 50 ampere. Karena ini bebannya cuma buat rice cooker aja di bawah 300 watt. Jadi berhubung inverternya katanya gak bisa berat-berat, jadi saya akan gunakan di bawah 500 watt saja nih biar awet. Alhamdulillah, mudah-mudahan cepet matang. Cuma lauknya apa ya? Sip, 301 watt baru 0,14. Nanti kita cek di aplikasi BMS, aplikasi Sidali, arus yang disedot dia di berapa ampere arus DC-nya ya. Workshop PLTS uji coba inverter Sujima atau apalah ini, nggak tahu nih bacanya. Power inverter 1600 watt, beban rice cooker. Oke. Posisi masih 47, mode warm. Sekarang kita pindah ke cook. Nah, 300 watt. Suara kipasnya ya normal sih, dibanding Kenika gitu ya. Kenika kenceng banget kalau lagi running beban tinggi. Ini apa karena baru unboxing mungkin, jadi kipasnya masih halus terdengar, nggak berisik. Body juga dingin. Nanti kita cek pakai thermometer. Kira-kira setelah 1 jam si rice cooker nyala, temperaturnya berapa ya? Oke, uji coba BMS inverter dengan beban rice cooker 300 watt kurang lebih. MCB-nya sekitar 20 atau 25 ampere nih. MCB DC. Real tadi di aplikasi terdeteksi arus DC-nya sekitar 15 sampai 16 ampere ya. Jadi buat beban 300 watt untuk seri 24 volt harusnya di 15 ampere. Jadi untuk perkabelan nggak terlalu butuh kabel yang besar ya, pakai kabel bawaan masih adem-adem, tidak panas gitu ya. Alhamdulillah, awal tahun upgrade BMS Dali pakai smart BMS akhirnya bisa rilis dengan baik, disertai dengan power inverter sejuta umat, beban real sekitar 300 berapa ini? 306 starting, sekarang udah di bawah 299 rice cooker Cosmos ya. Jadi buat teman-teman yang mau menghemat buat masak-masak, settingannya silahkan PLTS-nya 2x100 Ah LiFePO4 pakai BMS 30 ampere mungkin udah cukup sih ya. Kalau bebannya cuma 300 atau 400. Jangan lupa untuk inverter biru ini jangan dibebani dengan tinggi-tinggi, cukup di
500 watt ke bawah aja kalau mau awet ya, karena dari bodinya aja nih segini nih, tidak meyakinkan ya kalau dibebani beban yang di atas 300 sampai 1000 watt bisa keluar jin. Demikian. Bisa istirahat dengan tenang guys. Alhamdulillah. Oke, kita tes kedua. Udah habis tadi. Masih 3 gelas. Sekarang mau bikin lagi buat makan malam. Kita tes dulu nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini running tanpa beban, lampunya power nyala, voltnya juga nyala, masih 0 ya. Tadi habis berapa watt hours? 300 0,2 kWh ya, 224 watt hours. Nanak nasi sampai posisi maghrib. Nah, ini kipas nggak terlalu berisik, kalian nggak kedengeran sih ya. Saya sekarang colokin rice cookernya. Oke, posisi masih 47, mode warm. Sekarang kita pindah ke cook. Nah, 300 watt. Suara kipasnya ya normal sih, dibanding Kenika gitu ya. Kenika kenceng banget kalau lagi running beban tinggi. Ini apa karena baru unboxing mungkin, jadi kipasnya masih halus terdengar, nggak berisik. Body juga dingin. Nanti kita cek pakai thermometer. Kira-kira setelah 1 jam si rice cooker nyala, temperaturnya berapa ya.